Intinya gugatan itu adalah kita ajukan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dari Mas Almas. Saya melaksanakan kewajiban dari Mas Almas. Mas Almas ingin menuntut kepada Mas Gibran ucapan terima kasih. Karena selama ini Mas Gibran itu orang baik. Ketika pilkada dulu akhirnya terpilih, orang-orang pendukungnya juga dikasih ucapan terima kasih. Lah ini Mas Almas ini kan membuka ruang yang lebar sehingga Mas Gibran bisa naik ke puncak. Tapi sampai detik ini katanya Mas Almas belum pernah mendapat ucapan terima kasih. Itulah yang menjadi rujukannya. Kalau ada yang tanya, udah janji? Bukan janji. Mas Gibran orang apik, ketika dulu jadi wali kota pendukungnya diucapkan terima kasih. Lah ini Pak, kepada Mas Almas kok enggak? Itu alur ceritanya. Makanya kita gugat 10 juta nanti dikasihkan ke panti asuhan, bukan untuk pengacaranya. Itu bos. Kenapa milih 10 juta Pak? Karena Bisa waktu itu lebih biaya untuk saya segitu mas. Saya orang terbuka, kalau enggak mungkin minta, kalau butuhnya 10 minta 10, kalau butuhnya 100 minta 100. Ini 10 memang. Itu mas. Karena ini kan bukan prestasi. Kalau prestasi kan setahu saya, sepengetahuan saya kan harus ada perikatan atau perjanjian sebelumnya. Itu apakah ada di baik lisan atau tertulis atau keduanya? Urusan itu nanti biar hakim yang menilai. Namanya orang gugat, apapun boleh. Kalau perdebatan apakah ini memenuhi itu perdebatan hukum. Saya hanya melaksanakan tugas selaku lawyer, diminta oleh Mas Almas gugat bukan prestasi. Ya sudah saya laksanakan. Kalau tidak saya laksanakan, saya tidak mungkin dibayar nanti. Pak, kenapa Boleh tanya? melalui Oh boleh Pak, monggo. jalur hukum tidak secara langsung menghubungi Mas Gibran? Jalur hukum adalah jalur yang elegan. Kalau saya nagih, ora elegan. Kalau saya nagih lewat jenengan, ya ora pantes ngomong 10 yuto. Jalur hukum lah ya, jalur yang elegan, yang semua pihak merasa tidak merasa direndahkan. Siapa? Kan Almas merasa tidak pernah kenal sama Gibran, walaupun tahu itu Gibran wali kota. Betul. Nah itu satu. Kedua, karena tidak kenal, kenapa harus meminta Gibran untuk berterima kasih kepada dia, walaupun dia menggugat itu bukan atas perintah dari siapapun. Dari kronologi pertama kali sampai mengumpulkan kepada teman-teman. Pertanyaannya luar biasa. Bagus ini. Namanya Almas itu juga manusia biasa. Pengen dipuji, pengen dikasih rasa terima kasih. Dan Bukan merasa hero ya? Bukan hero ya? bukan. Dia manusia biasa. Pengen dipuji, pengen dikasih terima kasih. Karena apapun dia punya jasa itu. Jadi terlepas kenal tidak kenal, manusia pengen juga mendapat penghormatan, penghargaan. Dan ditunggu-tunggu kok tidak ada, ya sudah, digugat aja. Kan begitu? Nggak berupaya menghubungi langsung tadi itu ya bagian baik. Atau lewat sosmed yang mungkin lebih direspon. Waduh, kebetulan saya, Mas Almas tidak punya sosmed itu. Punyanya WA. Kalau WA, saya tidak punya nomornya. Ini fakta, bukan mengada-ngada. Dicek, saya tidak punya IG. Untuk kaitannya gugatan materi, menanyakan materi barang bukti apa saja. Ingat kan kemarin kan yang pertama sempat ditolak karena abstrak kan itu. Apakah ini akan ada materi lain untuk menguatkan dalam gugatan tersebut? Kalau urusan teknis hukum, nanti sidang tanggal 25 kita lihat. 15 Mas. 15, jadi lebih hafal loh. 15, nanti kita bareng-bareng kita cek. Karena apa? Kalau nanti pertanyaan jurnal terlalu dalam ke materi, aku reso jawab mas. Gue ben hakim sing meneliti. Kalau isi petitum sendiri apa saja? Ya sama yang jelas, sudah tanyakan ke majelis yang mulia itu. Sama. Kan kemarin pernah saya melihat video, sudah pernah disampaikan oleh
Pak Bambang atau siapa ya persis itu. Kan itu online mas. Pokoknya ada berapa? Ya 10 juta itu kan. Sama kalau keterlambatan berapa? 1 juta. Nah, hanya itu. Sama terima kasih nih, ucapan terima kasih. Ya iyalah, kalau dia mengucapkan terima kasih selesai. Kita nggak ada menuntut uang mas. Pak, apakah Mas Almas tidak takut dihujat karena sebelumnya kan ngomong tidak kenal dan tidak berhubungan dengan Mas Gibran. Sekarang kan berbalik seperti itu. Kalau namanya orang dihujat, dihina, disanjung itu hal lumrah. Dan itu bagi saya malah bagus, mendewasakan dia. Ini kan masih masa pertumbuhan. Kalau nanti ingin jadi orang hebat ya pernah dihujat, pernah dihina, pernah disanjung. Lah faktanya ini saja, tidak ada yang nyanjung ya dihujat tidak apa-apa kan. Nah, sudah memenangkan sesuatu. Ada dihina ya tidak apa-apa kan. Kan yang sudah diproses, kemudian ditolak karena dimisah gitu. Nah, Bukan begitu, perlu saya sampaikan. Gugatan itu awalnya kita ingin gugatan yang cepat. Namanya gugatan sederhana. Kenapa demikian? Sekali lagi niat kita kan hanya mengingatkan loh. Dan saya tidak mengundang jenengan loh. Enggak. Saya tidak pernah jumpa pers loh. Nah, karena saya ingin ini, kalau pertanyaan tadi kenapa jalur hukum, inilah cara kita untuk mengingatkan. Nah, namanya gugatan sederhana kan kita butuh waktu. Ada namanya berapa? 40 hari selesai. Nah, ternyata hakim memandang ini tidak memenuhi unsur gugatan sederhana, bukan ditolak. Nah, baru kita ajukan. Kalau jenengan tidak tanya kemarin, saya juga tidak akan cerita kan. Ya ini wartawan pinter-pinter duduk nginceng ini pengadilan, aku kaget. Aduh, aku sampai diseneni sama seniornya. Ini piye orang buat ceritanya? Lah apa yang harus saya ceritakan? Oh ini tidak. Nah, begitu. Pak, kenapa gugatan keluar ini menjelang pemilihan presiden pilpres ini, Pak? Ini Kenapa tidak baru ada sekarang urusan enggak? pilpres. Urusannya kalau memang kaitannya politik, mestinya tak undang sih loh. Saya jumpa pers loh. Oh, saya kalau ada kepentingan politik. Kan begitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.